Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada malam ini saya akan menyampaikan sebuah penutur singkat tentang keteladanan orang tua, cermin kesalehan generasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya kita berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in beserta kaum muslimin wal muslimat ila akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang keteladanan orang tua, cermin kesalehan generasi. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya agar tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah. Al-Quran sudah mengingatkan betapa penting mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan dan keteladanan dimulai dari rumah. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi terutama dari apa yang kita lakukan. Keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari adalah keharusan. Keteladanan adalah pendidikan yang paling efektif. Ada beberapa bentuk keteladanan yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Di antaranya, pertama, akhlak yang mulia. Anak-anak akan meniru bagaimana orang tua berinteraksi dengan sesama, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam menunjukkan akhlak yang mulia kepada keluarga dan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam akhlak mulia. Allah memuji Nabi karena budi pekerti beliau yang agung. Orang tua harus mencontoh beliau mendidik anak-anak dengan akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama
mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu misi utama Nabi adalah memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Orang tua yang berakhlak baik akan menjadi panutan yang kuat bagi anak-anak. Kedua, kedisiplinan dalam beribadah. Jika kita ingin anak-anak rajin sholat, membaca Al-Quran, dan berbuat kebaikan, mulailah dengan melakukannya secara konsisten di depan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kami hanya memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surah Taha ayat 132. Ayat ini menegaskan pentingnya mendidik keluarga untuk menjalankan ibadah, terutama sholat. Orang tua harus menjadi contoh dengan melaksanakan ibadah secara konsisten. Nabi Muhammad SAW bersabda, murul awladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farraqu bainahum fil ma'ruf. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka akan sholat saat berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memberikan pedoman praktis kepada orang tua tentang kapan dan bagaimana mengajarkan anak tentang kedisiplinan dalam sholat. Hal ini bertujuan membentuk kebiasaan ibadah sejak dini. Ketika kasih sayang dan kehargaan, Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Dengan kasih sayang, orang tua membangun rasa aman pada anak yang akan menjadi dasar karakter mereka di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn ani ashkur li walidayhi illa al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada orang aku kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14. Ayat ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang kepada anak-anak dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Orang tua yang penuh kasih sayang akan lebih mudah diterima dan dicontoh oleh anak-anak. Jemaah yang dirahmati Allah, generasi yang soleh adalah
hasil dari usaha bersama. Namun peran orang tua sebagai pendidik utama sangatlah vital. Mari kita introspeksi, sudahkah kita menjadi teladan yang baik? Sudahkah kita mencontohkan akhlak Islami dalam setiap aspek kehidupan? Sebagaimana pepatah mengatakan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang kuat,